Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelum kita berlanjut, ismahu li an u'arrif nafsi, ismi Ahmad Zulaipi wa ana talibun min faslul ba marhalatus salisah min syu'bati tadrisil lughatil arabiyyah bi fakultas tarbiyah wal mudarrisiyah bi jami'atil islamiyah al hukumiyah Mataram. Baiklah, nama saya Ahmad Zulaipi dengan NIM 240102051 di kelas B Prodi Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membuat atau mempresentasikan sebuah video atau membahas kembali, mengulas kembali terkait video yang dibuat oleh saudari kita yang bernama Saudari Hilal Kurnia dengan NIM 240102060. Dia juga termasuk teman seperjuangan atau teman kelas saya dalam pada prodi bahasa Arab. Jadinya di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf yang diampu oleh dosen Al-Ustaz Syamsuddin MPD. Langsung saja, Saudari Hilal Kurnia mendapatkan atau menjelaskan terkait tentang buku yang dia dapatkan berjudul Etika Islam, Kajian Filsafat Akhlak yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah. Di sana dalam buku itu dijelaskan bagaimana etika atau bagaimana apa sih etika itu dan apa fungsi etika atau apa peran etika terhadap nilai-nilai Islam. Dan dalam buku karangan beliau yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah memiliki empat nilai atau 4 komponen utama atau rangkuman lah istilahnya. Dia memiliki 4 pembahasan yang sangat penting dalam buku tersebut. Yang pertama adalah dasar-dasar etika Islam, yang kedua filsafat akhlak, yang ketiga relevansi dengan kehidupan modern, dan yang keempat pendekatan interdisipliner. Baiklah, kita akan mempresentasikan apa yang telah disampaikan oleh Saudari Hilal Kurnia terkait tentang etika. Berbicara tentang etika, etika adalah sebuah bahasa akademis yang sangat lumrah kita dengar. Namun di dalam nuansa Islami kita kenal sebagai akhlak atau adab. Karena ulama pernah berkata, al-adabu qoblal ilmi. Itulah akhlak atau perilaku yang menentukan baik buruknya perbuatan kita. Itulah yang dinamakan etika dan akhlak. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana kita memahami etika itu dan apa peran etika dalam Islam. Yang pertama, terkait dasar-dasar etika Islam. Dalam buku ini menjelaskan etika atau akhlak sebagai inti moralitas dan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta pemikiran ulama klasik. Jadinya dengan statement itu kita bisa simpulkan bahwa dalam buku tersebut mengandung sebuah nilai-nilai dasar beretika dalam Islam. Bagaimana kita beretika dalam Islam?
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu juga termasuk dengan etika. Dan itulah segala dasar-dasar tersebut terkandung dalam Al-Quran, hadis, dan pemikiran-pemikiran ulama klasik atau ulama warasatul anbiya. Yang kedua, filsafat akhlak. Bagaimana buku itu menjelaskan terkait tentang filsafat akhlak, itu dengan membandingkan pandangan etika Islam dengan filsafat moral barat. Jadinya Amin Abdullah mencoba menunjukkan titik temu dan perbedaan agar pembaca dapat melihat etika Islam dalam perspektif lebih luas. Jadinya dalam buku tersebut kita pengarang memaparkan bagaimana etika Islam dengan filsafat barat mempunyai atau menuntut atau beranjak ke titik tumpu, titik pertemuan, hubungan yang akan menjelaskan tentang bagaimana etika Islam. Itulah terkait tentang filsafat akhlak. Dan yang ketiga, relevansi dengan kehidupan modern. Bagaimana kerelevannya sebagai teori tetapi juga solusi praktis terhadap masalah sosial, politik, pendidikan, dan budaya yang kompleks di dalam era kontemporer ini. Dan yang terakhir, pendekatan interdisipliner. Penulis menekankan perlunya dialog antara ilmu agama, filsafat, dan ilmu sosial agar etika Islam tetap hidup dan aplikatif. Buku filsafat etika Islam antara Al-Ghazali dan Kant, yaitu filsuf dari dunia barat, karya Profesor Dr. Muhammad Amin, Abdullah mencoba menghubungkan dua dunia pemikiran yang berbeda. Etika Islam klasik yang diwakili oleh Imam Al-Ghazali dan etika modern barat yang diwakili oleh Imam Noel Kant. Di dalam Islam, menurut Al-Ghazali, inti dari etika adalah akhlak. Akhlak bukan hanya sekedar aturan lahiriah, tetapi juga berhubungan dengan hati dan jiwa. Maka seorang dianggap bermoral bukan hanya karena tindakannya terlihat baik, tetapi juga karena niat dan kebersihan hatinya. Akhlak dalam Islam bertumpu pada penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dan ketaatan pada syariat. Itulah definisi etika atau akhlak yang dipaparkan oleh imam kita, Imam Al-Ghazali. Sementara itu Kant dalam filsafat moral barat menekankan prinsip imperatif kategoris. Artinya suatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan karena kewajiban, bukan karena dorongan kepentingan atau keuntungan pribadi. Bagi Kant, moralitas harus rasional, universal, dan bisa diterima semua orang tanpa bergantung pada kondisi tertentu. Nah, Amin Abdullah menunjukkan bahwa meskipun keduanya datang dari tradisi yang berbeda, sebenarnya ada titik temu. Al-Ghazali menekankan niat dan kesadaran batin, Kant menekankan kewajiban moral yang bersifat universal. Keduanya sama-sama melihat moralitas bukan sekedar soal hasil, tetapi lebih pada dasar prinsip dari tindakan itu. Lebih jauh, buku ini juga mengajak untuk memahami bahwa etika Islam tidak boleh dipandang sempit hanya sebagai kumpulan halal haram. Etika Islam bisa dikembangkan secara dialogis dengan filsafat modern agar lebih relevan dengan persoalan masyarakat saat ini seperti demokrasi, pluralisme, keadilan sosial, hingga hak asasi manusia. Dengan begitu, buku ini memberi kita cara pandang baru. Etika Islam bukan hanya tradisi lama yang statis, tapi juga bisa berdialog dengan filsafat lain untuk beri jawaban atas tantangan zaman. Jadinya kesimpulan saya, inilah menurut saya sebuah inovasi berani yang dilakukan oleh penulisnya, bukan saja dalam hal gugatannya terhadap Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama terbesar di sepanjang sejarah Islam, melainkan juga terhadap pendekatan dogmatis tradisional dan ta'abbudi dalam pemikiran Islam pada umumnya. Kutipan ini menyoroti sesuatu yang sangat penting,
bahwa buku ini bukan sekedar membandingkan dua pemikir besar, tapi juga mendorong kita untuk berpikir ulang tentang bagaimana kita menerima pemikiran agama dan moral secara tradisional. Banyak sekali dalam masyarakat termasuk saya sendiri cenderung menerima ajaran etika Islam dengan cara yang sangat tatanan lama. Ikut-ikut saja tanpa mempertanyakan kenapa sesuatu dianggap baik, kenapa harus begini, kenapa tidak bisa diinterpretasi yang lebih terbuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq. Penampilan dari saya yaitu terkait tentang buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah yang sangat berani mempertemukan pendapat-pendapat dari dua filsuf yang besar. Yang pertama Imam Al-Ghazali dan yang kedua Imam Kant, yaitu filsuf barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.